Kan itu kan sementara. Betul. Siapa yang langgeng ini? Soeharto saja 32 tahun berkuasa jatuh. Tapi menarik, saya membaca Instagram Ibu Sri Mulyani beberapa hari terakhir, utamanya ketika rumahnya dijarah dan seterusnya. Banyak memorinya yang ikut dalam tragedi itu. Dan Ibu Sri Mulyani itu berpesan pada kita semua, dan terus itu quote yang menarik menurut pekan ini. Janganlah mencintai Indonesia. Ayolah, saya menjadi warning. Betul. Menjadi peringatan dan menjadi nasihat buat kita semua. Hati-hati jadi pejabat. Betul. Jabatan itu tidak lama. Berusahalah menjadi pejabat yang memberikan manfaat yang besar pada khalayak. Betul. Jangan ditelepon sudah susah. Padahal tunjangan komunikasi besar. Iya. Bisa. Harusnya kalau ada tunjangan di komunikasi itu mudah dihubungi. Jangan malah lebih susah dihubungi kita semua. Saya selalu bilang panutan itu salah satu ukurannya banyak dilihat dari kesederhanaan. Kalau kita Umar bin Khattab terpilih menjadi khalifah, salah satu keputusan awal beliau ketika jadi khalifah adalah memberhentikan Khalid bin Walid. Dan memang kayaknya kalau Sri Mulyani politik kayaknya alasannya. Saya tidak mau berbahasa. Jangan kami pancing kan. Cukup kita sampaikan itu di backstage, jangan di front stage, Pak. Jangan di depan begini. Nanti kita diskusi dengan kopi panas. Iya. Memang di era digital begini, masyarakat utamanya akan sangat sensitif sama kalimat. Iya, Pak. Sangat menentukan apa yang disampaikan oleh seorang pejabat. Itu ciri pejabat. Saya refleksinya begini, Prof. Ini dengan banyaknya pejabat tergelincir, terpleset ini, ini jangan-jangan mereka sudah tidak pakai, dulu kan biasanya kayak Soeharto kita tahu ada yang menuliskan teks naskahnya ya. Ini jangan-jangan semuanya pakai ChatGPT. Tapi saya menikmati ada di daerah-daerah yang ketenangannya dan kealamiaannya lebih terasa. Iya. Kita ada di Torau malam ini, menenangkan hati dan pikiran. Jauh dari hiruk pikuk politik, tapi kita diskusi politik yang ringan-ringan saja. Dan merefleksikan bagaimana kemudian perjalanan kekuasaan negara ini. Selamat datang di Guru Besar, Guru Kecil. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Nikmat mana lagi yang kita ingin dustakan? Masya Allah. Malam ini kayaknya bahagia sekali. Bukan hanya malam ini. Sepanjang hari ini, kebahagiaan itu Allah berikan di hati kita. Ya. Perjalanan yang menyenangkan. Pekerjaan yang terselesaikan, wisata yang kita nikmati, dan podcast malam ini yang kita tunggu-tunggu. Luar biasa, ini kagak jadi openingnya nanti. Nah, Prof, ini kayaknya kebetulan jangan-jangan pas kita dalam perjalanan tiba-tiba kabinet berganti. Nah, ya. Kita kemarin sementara di Parigi atau Toboli itu. Berita ada reshuffle kabinet. Ini kira-kira karena kita ke Torawa atau apa gerangan ini? Saya pertama mau bilang begini, kita semua ini dengan hembusan angin malam, view kolam renang luar biasa. Saya mau bilang begini, persoalan kekuasaan, Ustaz. Kita duduk atau tidak duduk di kursi yang empuk, kita mendapatkan amanah jabatan tertentu, itu semua sudah ada garis tangan. Sementara saja ya. Sementara, dan itu disampaikan secara sangat elegan oleh seorang Al-Mughirah ibnu Soban. Ketika Al-Mughirah ditanya, wahai Al-Mughirah, kasih saya nasihat. Kala itu Muawiyah ibnu Abi Sufyan baru saja terpilih sebagai khalifah pertama setelah Khulafaur Rasyidin, atau khalifah kelima setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ia menulis surat ke Al-Mughirah untuk meminta nasihat. Apa jawaban Al-Mughirah? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jadda minkal jaddu. Kita tidak usah artikan letter-let itu.
Maknanya saja. Maknanya bahwa ketika Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka tidak ada kekuatan langit dan bumi yang bisa menghentikan. Oke. Tapi ketika Allah belum berkehendak terhadap sesuatu, maka mau kekuatan langit dan bumi turun tangan, tidak akan ada garis tangan itu di kita. Wih, luar biasa. Begitulah perjalanan hidup. Ada balasannya tuh, Bro. Apa itu? Allahumma malikal mulki tu'til mulka mimman tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya biyadikal khair. Iya. Ada bintang Apa maknanya? Diperjelas. Allah itu yang memiliki kekuasaan, kerajaan. Betul. Dia memberikan kerajaan kepada siapa, kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia bisa mengambil. Betul. Ini membuktikan, Pak, bahwa derajat guru besar dan guru kecil dari segi keilmuan sama. Betul, kurang apa saya punya bahasa itu dibalas juga karena tangkisannya luar biasa. Karena kita sering main bulu tangkis jadi tahu bagaimana cara bertangkis. Masya Allah, luar biasa, betul. Nah, kita santai saja membicarakan politik. Jangan terlalu serius lah. Dan politik itu bukan selalu yang berat-berat. Berat ya. Kita bikin ringan-ringan saja nih politik. Kita ringan, kita santai. Jabatan itu kan sementara. Betul. Siapa yang langgeng ini? Soeharto saja 32 tahun berkuasa jatuh juga. Betul. Jokowi 2 periode selesai juga. Betul. SBY 2 periode juga selesai. Betul. Dan saya kalau di pergantian menteri ini saya Prof, lumayan berkesan pada Ibu Sri Mulyani. Apa kesan saudara? Ibu Sri Mulyani. Saya wawancara ini. Oh iya, oke. Ibu Sri Mulyani itu Menteri Keuangan yang mengikuti beberapa periode presiden. Dia Menteri Keuangan di masa SBY. Betul. Menteri Keuangan di masa Jokowi. Sebentar 10 bulan saja di masa Prabowo, kemudian selesai, diberhentikan lah. Diusaikan tugasnya. Tapi menarik, saya membaca Instagram Ibu Sri Mulyani beberapa hari terakhir, utamanya ketika rumahnya dijarah dan seterusnya. Banyak memorinya yang ikut dalam tragedi itu. Dan Ibu Sri Mulyani itu berpesan pada kita semua, dan itu quote yang menarik menurut pekan ini. Jangan lelah mencintai Indonesia. Saya fans sekali itu kata-kata. Luar biasa. Bukan pada kebijakan, pada bahasa. Jangan lelah mencintai Indonesia. Bukan jangan jadi beban negara. Betul. Itu beda, Pak. Ini kan kalau kita sampaikan yang baik-baik dan sejuk dari beliau juga ya. Iya. Jadi saya membaca Ibu Sri Mulyani ingin mengatakan pada kita semua, sekalipun saya memang sudah harus diberhentikan dari tugas saya sebagai Menteri Keuangan, dan oleh sebagian orang diberhentikan itu sakit, tidak mudah, di PHK itu tidak mengenakan pasti, tapi dia ingin tetap mengatakan agar kita semua tetap tegar untuk tidak boleh berhenti mencintai Indonesia apapun kondisinya. Mantap sekali. Cuma ngomong-ngomong, kita punya baju itu baju sponsor atau bukan? Oh, ini baju kita, ini kontras dengan apa yang saya sampaikan. Gaji serius, bercanda. Kerja bercanda. Ini ada orang-orang duduk ini kenapa? Nah, ini bentuk-bentuk kritik kepada pejabat, kepada orang-orang yang kita amanahi untuk mengelola negara ini. Tapi sebenarnya kita semua berharap itu punya gaji serius, kerja besar. Iya, betul. Kita jalan-jalan dapat gaji besar kan lumayan. Betul. Harusnya. Itu banyak didapati oleh komedian. Dia kerjanya bercanda, gajinya serius. Besar. Kita sudah botak-botak, pajak masih tinggi. Masih bercanda juga. Tapi itu tadi saya semangat itu. Jadi kan begini, refleksi terhadap sepekan 2 pekan terakhir Indonesia kita ini kan memang banyak gejolak, banyak kejadian. Tidak mengungkit lagi sebenarnya, tapi faktanya mulai joget-joget, terbuka tentang pajak, lalu kemudian statement yang luar biasa menyayat hati masyarakat dan kemudian muncul reaksi penjarahan dan lain-lain. Ayolah, ini menjadi warning, menjadi peringatan dan menjadi nasihat buat kita semua. Hati-hati jadi pejabat. Jabatan itu tidak lama. Berusahalah menjadi pejabat yang memberikan manfaat yang besar pada khalayak. Jangan jadi pejabat kemudian
WA sudah susah. Iya, betul, betul. Di telepon sudah susah. Padahal tunjangan komunikasi besar. Iya. Harusnya kalau ada tunjangan di komunikasi itu mudah dihubungi. Jangan malah lebih susah dihubungi. Betul. Jadilah panutan bagi kita semua. Saya selalu bilang panutan itu salah satu ukurannya banyak-banyak dilihat dari kesederhanaan. Betul. Kalau kita sederhana dalam jabatan, tidak memamerkan kemewahan berlebihan, rakyat juga akan memberikan simpati yang luar biasa. Betul. Bahkan wacana terakhir Ustadz, saya lihat salah satu guru besar memposting di media sosialnya rancangan usulan gaji DPR 25 juta harus minimal S3. Ini pasti menimbulkan reaksi nih. Cuma ya itu bagian dari refleksi dan anggota dewan tidak usah sensitif. Itu masukan masyarakat. Boleh diterima, silahkan ditanggapi, tapi tidak perlu lagi reaktif berlebihan. Namanya aspirasi masyarakat kan tugasnya di DPR untuk mendengar. Betul. Bahwa itu rasional atau tidak, dipertimbangkan atau tidak, sesuai atau tidak, biarkanlah mengalir dalam diskusi-diskusi kita. Betul. Seperti malam ini. Kita diskusi, kita cerita, kita refleksi bagaimana perkembangan politik, komunikasi di Indonesia, dan juga bagaimana rakyat menyikapi itu. Ini kan penting. Beberapa menteri di reshuffle menjadi evaluasi. Nah, teringat Ustadz, jangankan seorang Sri Mulyani, Khalid bin Walid, betul. Itu panglima besar yang dimiliki oleh Islam, Pak. Betul. Bahkan beliau itu pernah mengalahkan Nabi di perang Uhud. Kemudian ketika masuk Islam dan menjadi bagian dari pasukan Nabi sebagai panglima perang, tidak terkalahkan. Betul. Makanya beliau disebut Saifullah. Betul. Pedang Allah, karena di semua peperangan dia menang. Tidak pernah kalah, Pak. Cuma kemudian ketika Umar bin Khattab terpilih menjadi khalifah, salah satu keputusan awal beliau ketika jadi khalifah adalah memberhentikan Khalid bin Walid dari panglima perang. Dan itu dia diberhentikan di medan perang, Pak. Dia terima surat Khalid bin Walid, dia bilang, aduh, saya diganti. Tapi Khalid bin Walid membantah, tidak. Sami'na wa ta'na. Sama Khulafaur Rasyidin, sama Khalifah Umar. Kalau mau bicara Khalid, kurang apa prestasi Khalid bin Walid? Kurang prestasi apa, Pak? Bersama Nabi dia menang, melawan Nabi beliau menang juga. Tidak ada kalahnya. Tapi kemudian kan Umar memperhatikan. Ketika kemudian Khalid bin Walid menghadap kepada Umar, ya Amirul Mukminin, saya menerima perintah pemberhentian sebagai panglima perang. Saya hormat dengan keputusanmu, wahai khalifah. Tapi bolehkah saya bertanya, apa gerangan, pertimbangan khalifah memberhentikan saya? Betul. Apa jawaban Umar bin Khattab? Ketahui olehmu Khalid bin Walid, saya kagum, saya senang, semua orang memujimu, prestasimu luar biasa. Tapi saya justru takut dua hal. Makanya saya jadikan pertimbangan itu untuk memberhentikan kamu. Pertimbangan pertama, jangan sampai nilai tauhid umat jadi berbeda, ternodai. Kenapa ternodai? Nanti ada Khalid baru kita bisa menang. Hanya Khalid yang bisa memenangkan perang. Padahal ini kan semua keputusan Allah. Betul. Hanya asbab saja. Hanya asbab saja ini. Dia bilang itu yang pertama. Yang kedua, Khalid, ketahui olehmu saya khawatir dengan semua prestasimu itu, engkau akan menjadi orang yang sombong. Kalau sudah terbertit sombong di dalam hati, Pak, apalagi yang tersisa? Hancur kita. Maka kata Umar, saya berhentikan kau dengan alasan dua ini. Pertama, alasan tauhid, kemurnian keyakinan bahwa Allah berkuasa atas kehendak. Yang kedua, saya berhentikan engkau karena saya sayang. Jangan engkau jadi sombong dengan prestasi. Khalid menolak, tidak terima. Menerima, bahkan beliau meneteskan air mata, memeluk Umar dan berterima kasih. Wahai Amirul Mukminin, terima kasih. Luar biasa. Engkau telah mengingatkan saya. Tontonan dan tuntunan dari dua sahabat Nabi yang luar biasa. Kalau ini kita praktekkan, Pak, luar biasa. Ini potret sejarah yang luar biasa ya. Potret sejarah yang luar biasa. Dan memang menurut saya menjadi inspirasi untuk
kita semua. Jabatan tidak selalu harus nanti punya jabatan baru bermanfaat, Pak. Nanti punya jabatan baru baru berguna. Tidak, Pak. Kita ini tidak punya jabatan juga. Tapi tetap podcast. Tetap podcast. Ini enak ya. Kalau tidak punya jabatan, ada waktu podcast. Pertama punya waktu. Ini karena tidak punya jabatan. Yang kedua, kita bebas menyampaikan kita punya aspirasi. Ya, betul. Karena bebannya pasti berbeda yang punya jabatan dengan yang tidak. Begitu. Dan memang ini juga apa namanya, ketika Umar memberhentikan Khalid bin Walid, itu tidak ada alasan politik kayaknya di situ. Tidak ada ya. Tidak ada. Beda ketika Al-Mughirah ibnu Subban. Al-Mughirah juga pernah diberhentikan oleh Umar. Salah satu asbabnya adalah ketika Umar punya pertimbangan dan kebijakan tentang pajak. Lalu kemudian Al-Mughirah punya budak. Namanya Abu Lu'lu'ah. Oke. Kamu kenal? Saya tahu. Oh ya, Abu Lu'lu'ah inilah kemudian yang tidak senang dengan kebijakan pajak seorang Umar bin Khattab. Maka saat sholat subuh, Abu Lu'lu'ah punya kesempatan untuk menikam. Untuk menusuk Umar dari belakang. Itu Pak, seorang Umar yang adil, apalagi pajak negara ini yang luar biasa. Dan memang kayaknya kalau Sri Mulyani politik kayaknya alasannya. Saya tidak mau jangan kami pancing. Cukup kita sampaikan itu di backstage, jangan di front stage, Pak. Jangan di depan begini. Nanti kita diskusi dengan kopi panas. Iya. Dan memang kalau saya memperhatikan beberapa momen belakangan ya, termasuk yang terakhir juga adalah terplesetnya Menteri Agama. Saya hormat sekali sama beliau, sama Prof. Nasaruddin Umar. Kemudian ada kalimatnya yang terpleset, tapi menurutku Prof. Nasaruddin itu tidak seperti itu mungkin pemaknaannya, dan memang resiko sebagai di ruang publik, beliau sebagai menteri dan beliau juga apa namanya guru ya di utamanya orang-orang Sulawesi. Kenal sekali Prof. Nasaruddin. Begini Ustaz, terkait dengan itu, namanya pejabat, apapun yang kita sampaikan, tidak semua orang suka. Betul. Tidak semua orang setuju. Betul. Kurang bijak apa beliau sampaikan? Betul, luar biasa, betul. Cuma memang ada stressing bahasa. Iya. Guru. Kalau mau jadi kaya, punya uang yang banyak, jangan jadi guru, jadilah pedagang. Betul. Dan itu kan memang Nabi juga bilang. Iya. Bahwa sebagian besar rezeki itu diperoleh dari perdagangan. Betul. Nah, guru ini bukan tidak boleh kaya. Iya. Tapi memang dengan rasionalisasi gaji seorang guru memang tidak cukup untuk mendapatkan kekayaan yang berlebihan ya. Tapi kalau cukup. Iya. Tapi apa yang beliau lakukan? Karena ada masyarakat yang tersinggung, begitu bijak beliau bilang, saya tidak ada maksud untuk Saya terus terang lihat video itu, Prof, tidak sampai hati melihat seorang menteri agama yang kita hormati itu menyampaikan permohonan maaf. Tapi justru itu menimbulkan respek. Tapi kamu tahu ada juga yang tidak suka. Oh iya. Apa bahasanya? Kalau begitu menteri saja yang tidak punya gaji, mengabdi, tidak punya tunjangan besar. Itu kan kalau dipelesetkan begitu bisa saja. Tapi menurut saya janganlah. Kita lebih wise hidup itu berprasangka baik. Beda memang konteksnya. Ada juga anggota dewan yang disinggung berkali-kali, sudah segala macam cara, malah semakin arogan, tidak merasa dirinya bersalah, padahal jelas-jelas melukai hati rakyat. Dan memang di era digital begini, masyarakat utamanya akan sangat sensitif sama kalimat. Iya Pak, sangat menentukan apa yang disampaikan oleh seorang pejabat. Pejabat. Nah Ustadz, kalau saya begini, hati-hatilah dalam bicara. Lisan ini Allah ciptakan tidak untuk menggores hati saudara sendiri. Lisan ini Allah ciptakan untuk memberi kesejukan. Bahkan menarik sekali dialog Musa dengan Allah. Ya Allah, ibadah apa yang Engkau paling sukai? Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati-hati manusia. Bagaimana bila orang bahagia? Tuturlah yang menyenangkan hati mereka. Malam ini Ustadz Komyu
kelihatan cerah sekali. Alhamdulillah. Lebih ganteng dari kemarin. Saya tahu saya detail tapi saya suka, Bro. Itu menyenangkan. Begitu. Kita buatlah hidup ini membahagiakan saudara sendiri. Betul, betul. Dan apa namanya? Pejabat itu, kalau pejabat menurutku jangan sensitif dia. Tidak bisa, Pak. Karena dia sudah digaji. Sudah digaji besar, tunjangan besar. Waktunya mendengar. Betul. Jangan selalu merasa karena punya jabatan kesombongan yang meningkat. Kamu tahu orang yang paling taat makhluk yang paling taat beribadah selain malaikat? Ya. Iblis, Pak. Iya. Syaitan itu lebih taat dari malaikat. Tapi ketika Adam tercipta, apa yang dia bilang? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya tercipta dari api. Itu Adam cuma dari tanah. Ada kesombongan. Kesombongan itulah menjadikan dia sebagai makhluk yang kufur. Betul. Allah murka kepadanya. Maka hati-hati. Kalimat sederhana dari ciri-ciri orang sombong adalah ketika dia sudah merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Itu cirinya. Saya refleksinya begini, Prof. Ini dengan banyaknya pejabat tergelincir, terpleset ini, ini jangan-jangan mereka sudah tidak pakai. Dulu kan biasanya kayak Soeharto kita tahu ada yang menuliskan teks naskahnya ya. Ini jangan-jangan semuanya pakai ChatGPT. Akhirnya banyak yang ChatGPT kan tidak punya hati. Ya, spontanitas seringkali keluar. Apalagi spontanitas itu diiringi dengan emosi. Betul, selesai. Maka memang harus selalu hati-hati. Bahaya bahasa lisan ini, Pak. Kalau dalamnya laut bisa terukur, dalamnya hati susah kita ukur. Betul. Pedang itu, Pak, mampu melukai tubuh, tapi lisan ini melukai seumur hidup. Hati yang paling dalam. Hati-hati dengan itu. Nah, saya ada kalimat yang ini saya langsung mention nama pejabatnya, Fahri Hamzah. Ini orang banyak kontroversi tapi ada satu momen dia komentar ini bagus. Fahri Hamzah punya komentar. Betul. Itu dia bilang begini, Prof, terkait dengan hati nih ya. Jadi Fahri Hamzah itu bilang dulu di masa teknologi awal-awal tuh semua kekuatan kita itu diambil oleh robot. Semua aktivitas yang menggunakan otot, tenaga itu diambil alih oleh robot. Sekarang dibilang di era kecerdasan buatan AI sekarang ini, otak kita pun juga diambil alih oleh robot. Menulis bisa pakai buat pantun bisa robot, ChatGPT, buat kalimat ChatGPT bisa, buat pidato ChatGPT bisa. Diambil sudah oleh robot. Otot sudah diambil, otak sudah diambil. Tinggal satu yang belum diambil oleh robot, hati kita nih bilang. Hati kita yang belum diambil oleh robot. Jangan sampai dia bilang tertukar, kita yang jadi robot, tidak pakai hati akhirnya. Ada doanya itu. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati kami untuk berada di jalan yang benar. Karena berapa godaan dunia ini selalu ada. Dan itu sumpah iblis. Tidak tenang dia kalau tidak banyak temannya nanti. Dan kita ini sedikit tergelincir jadi temannya iblis. Begitu. Dan tidak merasa lebih suci dan lebih baik dari yang lain. Astagfirullah. Kita selalu berdoa semoga ya kita tidak terpeleset lisan lah. Kayak capek gaya duduknya komisi. Saya bukan capek, saya cari melihat Gilang. Memang perjalanan berat, udara semakin dingin malam ini. Dan malam ini kita ada di Torau untuk melakukan refleksi pada apa yang terjadi di pusat ibu kota. Kita ini sebenarnya ya kalau dibilang Prabowo omon-omon sebenarnya kita ini, karena kita tidak berada di dekat persis circle pemerintahan, kekuasaan. Tapi saya menikmati ada di daerah-daerah yang ketenangannya dan kealamiaannya lebih terasa. Kita ada di Torau malam ini, menenangkan hati dan pikiran. Jauh dari hiruk pikuk politik, tapi kita diskusi politik yang ringan-ringan saja. Dan merefleksikan bagaimana kemudian perjalanan kekuasaan negara ini
kita ingin hari ini kita ingin membicarakan politik negara ini yang jauh di Jakarta sana dari tempat yang terpencil di Tentena ini. Ya, ini teknologi, Pak. Betul, betul. Kita ada di sudut kampung, di sudut desa, di sudut kota, tapi kemudian suara kita bisa lantang sampai Jakarta, Pak. Dan boleh ini. Berat kalau itu. Langsung dia telepon. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Prof. Terakhir untuk refleksinya Prof dari Tentena tentang negara kita ini, tentang komunikasi pejabat. Kemarin sudah Prof sampaikan tentang public speaking pejabat. Ya. Bagaimana refleksi Prof dari desa atau di Tentena ini? Ya, terbiasalah untuk tidak selalu dianggap penting. Ya. Menjadi orang tidak penting itu menurut saya saat ini jauh lebih penting. Oh ya. Kenapa? Karena ketidakpentingan itulah yang menenangkan hidup pada satu sisi tertentu. Betul. Tapi bagi mereka yang memilih untuk ada di titik kursi yang penting, jadilah orang penting yang bermanfaat, memberi kesejukan, memberi kenyamanan, dan terutama membahagiakan masyarakat. Ya. Jabatan usia kita ini ada batas. Ya. Pada saat titik nafas kita yang hembusan terakhirnya kita hembuskan, maka di hari berikutnya, di dunia yang berbeda, semua apa yang kita lakukan akan kita bertanggung jawab. Ya. Sekali lagi, bahasa-bahasa ini bukan untuk merasa diri ini lebih penting, bukan untuk menjadikan diri ini lebih benar atau merasa diri paling benar. Koreksi diri, muhasabah diri menjadi menjadi jalan-jalan untuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Betul sekali. Insya Allah. Demikian, sampai berjumpa di lain waktu, karena udara juga semakin dingin dan angin semakin tidak bersahabat dan bilang semakin capek. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.